Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, sebelum kita menaikkan doa-doa kita, mari bersama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-26. Kita belajar Bapak Ibu Saudaraku, seluruh jemaat Tuhan, teman sahabat Andetolan, kita bersama-sama hari ini belajar dalam kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-26. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-26, ayat yang pertama saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara, khususnya kejadian ke-2 Tawarik pasal yang ke-26, ayat yang pertama. Dikatakan demikian Bapak Ibu Saudaraku, segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amasiah. Ia memperkuat Elot dan mengembalikan kepadanya Yehuda sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolya dari Yerusalem. Ayat 4 ayat terakhir dikatakan demikian, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasiah ayahnya. Bapak Ibu Saudaraku, di ayat yang keempat dikatakan demikian, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan tepat seperti yang dilakukan Amasiah ayahnya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih yang berbahagia, ada banyak orang-orang dalam sebuah perjalanannya, dia melakukan kebenaran firman Tuhan ketika ia bertobat dan ia sungguh-sungguh, maka hidupnya benar Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi setelah dalam keberhasilan, dalam setiap kesempatan yang Tuhan kasih, maka banyak orang yang mengalami sebuah perubahan. Bahkan Bapak Ibu Saudaraku lama-kelamaan dan meninggalkan Tuhan. Dan bahkan juga Bapak Ibu Saudaraku tidak lagi melakukan sebagaimana biasa dilakukan untuk menyembah dan memuji nama Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Inilah yang dialami oleh raja yang bernama Bapak Ibu Saudaraku, Raja Uzia. Uzia melakukan Bapak Ibu Saudaraku, awalnya ia tepat melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tetapi saudaraku yang kekasih, apa gerangan yang terjadi dalam kebenaran firman Tuhan? Dikatakan demikian ayat 16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Saudaraku, setelah ia sukses, maka Uzia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kalau Anda baca Bapak Ibu Saudaraku ayat yang kelima, apa dikatakan di sana? Ia mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan Allah, membuat segala usahanya berhasil. Saudaraku, ketika Uzia ini mencari Tuhan, maka segala usahanya, segala pekerjaannya, segala bisnisnya, segala apa yang dia kerjakan, semuanya dibuat Tuhan berhasil. Tidak ada yang tidak berhasil. Oleh karena itu Uzia sampai dikenal di negeri-negeri lain Bapak Ibu Saudaraku. Bahkan sampai namanya di Mesir, namanya termasyhur sampai ke beberapa negara. Oleh karena apa? Allah menyertainya. Oleh karena apa Allah menyertainya? Karena Uzia Bapak Ibu Saudaraku mencari Tuhan Allah. Karena Uzia hidup benar di hadapan Allah. Tetapi sangat disayangkan saudaraku yang kekasih, bahwa apa dikatakan dalam kebenaran firman Allah dalam 2 Tawarik pasal yang ke-26 ayatnya yang ke-16 dikatakan demikian. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga melakukan hal yang merusak. Setelah Uzia menjadi sukses, setelah Uzia menjadi orang yang terpandang, setelah Uzia apa yang dia kerjakan berhasil, ternaknya semakin banyak, bisnisnya semakin lancar, dia punya pasukan-pasukan hebat, dia punya pasukan-pasukan elit, bahkan mengalami peperangan, dia
dia selalu mengalami kemenangan. Dalam perjalanannya Bapak Ibu Saudaraku, Allah menyertai dia. Tetapi sangat disayangkan, di balik keberhasilannya, sangat disayangkan, di balik kesuksesannya, ada hal yang sangat-sangat Tuhan Allah tidak suka. Khususnya ayat yang ke-16 dikatakan, setelah Uzia, tolong kameranya. Tidak ada yang tergerak cepat. Setelah Uzia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan itu. Saudaraku, apa kesalahan Raja Uzia? Dia mengambil tugas peranan para imam-imam pada saat itu. Ia mulai mengatur para imam-imam pada saat itu yang bukan porsinya. Inilah kesalahan Raja Uzia. Ia mulai tinggi hati. Sebenarnya dalam tugas imam itu bukan menjadi bagiannya. Tetapi ia melakukan itu, Bapak Ibu Saudaraku. Allah tidak suka dengan hal yang demikian. Orang-orang seperti ini, maka Bapak Ibu dikatakan adalah orang yang tinggi hati. Ada banyak kesalahan, ada banyak kegagalan dalam keberhasilan kita. Kita boleh sukses dari segi finansial, kita boleh sukses dari segi materi, kita boleh sukses dalam segi apa yang kau kerjakan selama engkau ada di dunia ini. Selama Tuhan tempatkan engkau di Kalimantan Timur, engkau mulai Bapak Ibu merintis sebuah bisnis, engkau mulai merintis sebuah usaha, engkau mulai merintis sebuah masa depan. Yang tadinya engkau tidak punya rumah, sekarang punya rumah. Yang tadinya tidak punya sepeda motor, engkau sekarang punya sepeda motor. Yang tadinya engkau tidak punya mobil, engkau sekarang punya mobil. Yang makin lama bisnismu semakin meningkat. Engkau mulai membangun rumah. Tadinya biasa-biasa, sekarang kau bangun dengan 2 tingkat. Engkau dapat berkat lagi, kau beli rumah di kutub utara sana. Engkau berkati lagi, engkau beli rumah di bagian timur. Engkau dapat berkat lagi, engkau beli rumah di bagian selatan. Engkau punya tanah di mana-mana. Engkau punya karyawan semakin besar. Orang-orang bangga denganmu. Di gereja mungkin Anda dipandang karena cincin berlian, emas, permata, ada semua, dan atribut-atribut dunia melengkapi tubuhmu, melengkapi fisikmu, melengkapi setiap apa yang kau pakai. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, Alkitab mencatat ketika engkau tinggi hati, ternyata di sana engkau boleh sukses dan disanjung oleh mata manusia, tetapi di mata Tuhan engkau sedang jatuh, terjun bebas dan tidak dipandang oleh Allah. Siapakah gerangan dirimu ketika engkau mengingat 5, 10, 20 tahun yang lalu? Makanya hai umat Tuhan, dengarkan baik-baik. Yang hari ini engkau baru meniti sebuah masa depan. Yang hari ini engkau berkata, Pak Pendeta tenang saja, aku kalau sukses aku tidak pernah tinggalkan GB Karisma. Aku kalau sukses Pak Pendeta, aku tidak akan pernah tinggalkan bangku gereja. Kalau aku sukses Pendeta, jadi pengacara hebat, jadi pengusaha hebat, jadi pebisnis hebat, aku akan tetap melayani Tuhan. Itu katamu. Tapi dalam sebuah perjalanan yang kau jalani, keadaan bisa mengubah hidupmu. Berapa banyak orang-orang di sekitarmu, bahkan termasuk dirimu dan diriku, mengalami hal yang sama. Kita mulai sombong, kita mulai angkuh, dan termasuk Raja Uzia ditemukan tinggi hati. Tinggi hati artinya sombong. Siapakah gerangan dirimu ketika engkau melihat 5-10 tahun yang lalu kurus krempeng? Ini hanya kelihatan tulang, hanya sedikit dilapisi dengan kulit. Kalau dicubit rasanya langsung sakit. Mengapa? Tipis kulitnya. Kalau engkau jenggotan akan ditutupi dengan jenggotmu. Tapi sekarang engkau sudah mulai gemuk. Dulu engkau berjalan agak susah, Bapak Ibu, agak kurus. Kau malu kemana-mana karena apa? Dikirain engkau tidak punya apa-apa. Sekarang jalanmu, perutmu sudah di depan, seperti hamil 8 bulan, yang sebentar lagi, 2 bulan lagi, 1 bulan lagi akan melahirkan.
Yang dulu di jari jemarimu tidak ada apa-apa, sekarang kau pakai cincin emas berlian. Yang tadinya di telingamu mau beli yang imitasi pun susah, sekarang engkau sudah punya anting-anting, punya gelang, dan punya atribut yang lainnya. Bahkan engkau simpan di tempat yang terbaik. Yang dulunya engkau naik ke gereja, itu pun nebeng dengan si A dengan si B supaya engkau nyampe. Kau bilang Tuhanlah segalanya, Tuhanlah segalanya dalam hidupku. Tetapi dengan berjalannya waktu, hidupmu dan hidupku mengalami sebuah perubahan. Berkat berubah semakin melimpah, tapi perubahan Bapak Ibu karakter kita pun semakin berubah. Bukan semakin intim dengan Tuhan, tetapi semakin jauh dengan Tuhan. Ketika dengar khotbah menusuk ke jantung dan ke hati dan ke pembuluh darah, engkau katakan, apa itu pendeta? Hanya nyerang-nyerang saya, hanya nyinggung-nyinggung saya. Mulai engkau naik Bapak Ibu tensimu. Engkau berkata, emangnya hanya di sini ada gereja? Di kutub utara pun ada gereja, di sana pun ada gereja. Tanpa ada GB Karisma, saya pun tetap bisa beribadah. Hal-hal seperti ini Bapak Ibu mulai muncul tinggi hati. Dan engkau berkata, aku mati pasti masuk surga. Lihat ayat ini Bapak Ibu Saudaraku. Usia yang hebat, usia yang gagah perkasa. Memang awalnya dia raja yang sangat muda, usia 16 tahun dia dipilih oleh Allah. Saya dipanggil oleh Allah masuk ke seminari Betel usia 25 tahun. Di sanalah saya meniti sebuah nasib dan sebuah masa depan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Di sana dibentuk bagaimana kerendahan hati. Di sana dibentuk bagaimana ketika kita sukses menjadi seorang hamba Tuhan hebat, terkenal dan dipandang dan diundang di mana-mana. Nama kita mulai tersohor, berkumandang di antara semua jagat raya yang ada melalui medsos, melalui YouTube, melalui radio, dan melalui media-media yang lainnya. Namamu terpampang. Pengkhotbah top, pembicara top, penggembala top yang memiliki gereja banyak dan memiliki jemaat yang luar biasa. Di seminari dibentuk Bapak Ibu Saudaraku. Pembentukan karakter itu terjadi. Tetapi saya mau katakan, kalau engkau melupakan Tuhan, kalau engkau tidak intim dengan Tuhan, maka tinggi hati akan menguasai hidup. Siapapun Anda, tinggi hati akan menghancurkan masa depanmu. Tinggi hati akan merusak dan meremukkan seluruh kehidupan dan seluruh apa yang kau punya. Ketika saya bercermin Bapak Ibu Saudaraku, siapa kegerangan pendeta Calurung? Yang sebenarnya adalah orang yang tidak dianggap, yang sebenarnya adalah sampah masyarakat. Saya mengingat persis tahun 99 saya dipanggil oleh Tuhan. Untuk apa? Menjadi alatnya. Yang awalnya saya tidak mengerti arti panggilan dan pelayanan itu. Saya tidak mengerti apa itu Roh Kudus. Tetapi dalam perjalanan itu saya ikuti perjalanan itu. Jatuh bangun aku meniti masa depan. Jatuh bangun aku meniti perjalanan karirku. Jatuh bangun aku Bapak Ibu menuntun supaya roh menuntun saya untuk hidup dalam kebenaran. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, ada banyak pengalaman-pengalaman suka duka yang terjadi dalam hidup saya. Tetapi Tuhan itu selalu mengingatkan saya, hai Charles Manurung, yang pada dasarnya engkau sombong, tinggalkan kesombonganmu. Mungkin engkau dengar khotbah-khotbah saya berkata dan mengakui tipikal saya adalah manusia yang sombong. Kalau sudah punya apa-apa rasanya langsung sombong Bapak Ibu Saudaraku. Dengarkan baik-baik. Keangkuhan tinggi hati menghancurkan masa depanmu, menghancurkan seluruh hidupmu. Siapa Anda hari ini yang sulit diatur oleh firman Allah? Ketika engkau tidak mau lagi diatur dan dididik oleh kebenaran Allah, itulah tinggi hati. Itulah ambang dari awal kehancuran perjalanan hidup. Ingat kembali, sekarang engkau sudah punya apa-apa. Dulu berat badanmu Bapak Ibu Saudaraku hanya mungkin 45 atau 50 kilo. Sekarang ditimbang sudah 80 kilo. Berarti naik berapa kilo?
naik 30 kilo. Karena kebanyakan makan capcay, buyung hai, dan lain-lainnya. Hari-hari makan, sudah tajir. Bisa makan di rumah makan A, makan di rumah makan B, pesan di sana, pesan di sini. Terserah kita mau makan apa. Naik 30 kilo. Berkat semakin melimpah. Anak-anak semakin sukses menurut kasat mata. Tetapi dengarkan baik-baik. Alkitab mencatat Raja Uzia ternyata mengalami tinggi hati. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku ketika Uzia mengalami tinggi hati? Ia berubah setia kepada Allah. Dengarkan baik-baik. Ternyata ketika Anda dan saya tinggi hati, ada konsekuensi yang akan engkau jalani dalam perjalanan hidup. Dikatakan demikian. Ayat 21, Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya, dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Sampai kepada Uzia mati Bapak Ibu, ia kena penyakit kusta. Dan ia mengalami kusta. Anda tahu bahwa kusta adalah penyakit Bapak Ibu Saudaraku, yang sebenarnya penyakit yang dikatakan itu adalah sebuah aib. Itu adalah sesuatu yang menjijikkan. Itu diakibatkan oleh dosa. Yang dimana orang lain tidak menerimanya ketika ada orang yang penyakit kusta. Sekarang engkau berkata begini, Pak Pendeta, buktinya sampai sekarang aku sukses, aku berhasil. Buktinya aku tidak penyakit kusta. Memang Bapak Ibu Saudaraku, mungkin engkau tidak seperti Uzia yang kena kusta. Tetapi tanpa engkau sadari, ada kusta-kusta yang lain yang Tuhan izinkan terjadi atasmu, yang sebenarnya engkau tidak berarti lagi bagi Tuhan. Hari ini, jangan biarkan kegagalan dan kehancuran itu menguasai hidupmu. Kembalilah kepada Tuhan. Lepaskan tinggi hatimu. Mari kita buang kesombongan kita, termasuk saya pribadi. Itu sebabnya saya selalu berkata kepada Allah, ya Allahku, setiap hari dalam doaku, apapun yang Tuhan percayakan kepadaku, berkat-berkat jasmani, usaha, bisnis, karir, dan masa depan, biarkanlah setiap berkat itu membuat aku semakin rendah hati. Kalau tidak percaya, tanyain anak-anak saya. Itu doaku tiap hari. Ya Bapa, setiap berkat yang Tuhan percayakan, kendaraan, harta yang lainnya, usaha, bisnis, pekerjaan, dan materi yang lainnya, setiap berkat itu biarlah membuat aku semakin rendah hati. Mengapa Bapak Ibu Saudaraku? Posisi jabatanmu akan bisa mengagalkan masa depan. Berkat jasmani, usaha, bisnis, dan karirmu akan bisa menghambat perjalanan hidupmu untuk menjadi bagian dalam kerajaan surga. Seperti apa yang pernah berulang-ulang saya katakan, kalau ada orang kaya sombong itu biasa. Kalau ada orang miskin rendah hati itu biasa. Saya ulang sekali lagi, kalau ada orang sombong kalau ada orang kaya sombong itu biasa. Kalau ada miskin rendah hati itu biasa. Tapi kalau ada Bapak Ibu Saudara orang kaya rendah hati, itu mukjizat. Itu langka. Kalau ada yang kau temukan, dia seorang pebisnis, dia seorang pengusaha, dia seorang petani, dia sebagai seorang apapun jabatan posisinya, kalau engkau temukan dia rendah hati, itu mukjizat. Artinya apa? Langkah yang begitu. Katakan sebelah kirimu, itu langkah, bilang. Tahu maksudnya? Kamu jangan begitu ya. Jadi kalau ada orang sukses, kalau ada orang kaya, kalau ada orang berharga,
berhasil, kalau ada naik posisi jabatan profesi, gajimu semakin naik, kalau engkau temukan dia rendah hati. Yang begini Bapak Ibu itu mukjizat. Tapi kalau engkau temukan sudah miskin, hitam, jelek lagi, sombong, itu namanya apa? Musibah. Katakan sebelah kiri, itu musibah, bilang begitu. Sudah miskin, hitam, jelek lagi, sombongnya minta ampun, itu namanya apa? Musibah. Saudaraku, hal yang terpenting saya katakan, kalau engkau sukses, engkau kaya, engkau diberkati, engkau berhasil, dan engkau apapun yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil, jangan dibiarkan dirimu seperti usia. Mulai tinggi hati, mulai ngatur hamba Tuhan, mulai ngatur pendeta. Akhirnya di sanalah kejatuhannya. Tuhan izinkan dia kena penyakit apa? Kusta. Hari ini Anda masih polos. Hari ini siapa namanya, si Fauzi yang calon pengacara masih polos. Nanti sudah menangani kasus besar. Di mana Fauzi? Aduh Om, saya ada urusan. Kemana Fauzi? Tidak melayani lagi. Aduh Om, sibuk. Kemana Fauzi? Kemana Fauzi? Alasanmu segudang alasan, kau katakan aku tidak bisa lagi beribadah. Tapi memang kau semakin sukses, engkau memang semakin berhasil. Tapi dengarkan baik-baik, ketika engkau meninggalkan Tuhanmu, engkau tidak intim lagi dengan Tuhanmu, tinggi hati menguasai dirimu. Di sanalah kehancuranmu. Tutup Alkitabnya Bapak Ibu Saudaraku. Satu hal pesan penting yang saya sampaikan kepada Anda yang selalu berulang-ulang. Saya mau katakan begini kepada Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau berhasil dan punya segala macam, dan engkau punya keberhasilan yang luar biasa, tapi engkau tidak intim dengan Tuhan, sebenarnya engkau sedang kehilangan segalanya. Saya ulang sekali lagi. Ketika engkau berhasil ada di Kalimantan Timur ini, ketika engkau sudah berhasil di masa depan di Samarinda ini, ketika engkau sudah berhasil dimanapun Tuhan tempatkan engkau, sudah punya rumah, punya mobil, punya aset, punya usaha, punya segalanya. Tapi ketika engkau tidak intim dengan Tuhan, sebenarnya engkau sedang kehilangan segalanya. Tetapi ketika engkau intim dengan Tuhan, berkat yang kau dapat seperti apa yang kau harapkan, sebenarnya engkau tidak pernah kehilangan apa-apa. Camkan itu. Saya ulang sekali lagi. Siapapun Anda yang mendengar ini berulang-ulang Tuhan sampaikan kepada saya ketika saya berdoa kepada Bapa. Charles Manurung, jangan kau ngoyo dengan semua apa yang kau kerjakan. Ketika engkau kerjakan semuanya, ketika engkau raih semuanya, apa yang kau kerjakan, apa yang kau buat semua berhasil. Tetapi ketika engkau tidak intim dengan saya, Charles Manurung, sebenarnya engkau sedang kehilangan segalanya. Tetapi ketika engkau intim dengan Bapa, apa yang kau kerjakan berkatnya tidak seperti apa yang kau harapkan, sebenarnya engkau tidak kehilangan apa-apa. Camkan itu. Tuhan memberkatimu dan memberkatiku. Amin.